Nah, terutama saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, jangan sampai teman-teman ini lulus jadi pengangguran intelektual. Teman-teman ini harus mempersiapkan, karena kalau lulus gini Pak, kadang-kadang tuh si itu cina S1 kali masih kena nganggur. Coba lamun menurut kakolot mah tekudu kuliah, tekudu kadang-kadang itu mending usaha tuh haji itu benar. Nah, kita harus bisa menjawab itu. Iya Pak, karena kita di lapangan pendidikan itu tidak berbanding lurus dengan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu dalam acara yang sangat luar biasa, dan salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para narasumber, ada Bapak Mas Roni, Pak Sekdes, terima kasih Ibu Moderator dan teman-teman peserta. Tadi ada Pak Kadis sudah duluan ya. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nur Sailan dari Akademi Kreatif, sebuah organisasi atau komunitas yang sebulan yang lalu Pak kami luncurkan sebagai wadah atau sebagai rumah besar kita untuk teman-teman yang mau berkreativitas, yang mau mengembangkan minat dan bakat, kita fasilitasi, dan yang mau membangun networking Pak. Hari ini temanya tentang peran pemuda dalam membangun desa ya, dan peran mahasiswa. Saya hanya ingin tanya, kita diskusi, teman-teman ini sudah diperankan, sudah ngambil peran atau nunggu diperankan? Ya, ini pertanyaan. Ini kan pertanyaannya bagaimana peran pemuda atau peran mahasiswa. Nah, kita teman-teman ini sudah diperankan sama desa mungkin Pak ya, atau menunggu peran dari perangkat desa, atau mau mengambil peran, kan begitu, atau tidak ngapa-ngapain gitu. Tentu di perguruan tinggi kita mengenal nama Tridharma perguruan tinggi, pengabdian terhadap masyarakat. Saya pikir apa yang teman-teman bisa itu perlu perlu ambil peran terhadap desa. Sekarang kan desa tadi sudah sampaikan sudah tidak seperti dulu Pak. Sekarang sudah ada dana desa. Kebetulan waktu saya dulu dari TA di DPR itu undang-undang itu disahkan Pak. Jadi sedikit memahami lah perjalanan undang-undang desa, perjalanan soal dana desa. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana berkreativitas untuk menciptakan PAD baru tanpa memberatkan masyarakat. Bagaimana kreativitas ini tadi saya sampaikan juga bahwa pariwisata bisa di Pandeglang ya, pariwisata bisa kita kembangkan, terus juga budaya heritage juga Pak. Pertanyaannya ini, kita mau berperan apa tidak gitu, karena hari ini Pak, kalau saya sampaikan bahwa kami dari Akademi Kreatif selalu membaca itu bahwa ke depan ini lapangan pekerjaan akan sulit Pak, akan sulit sekali, tapi lapangan usaha itu akan terbuka lebar Pak. Yang terbuka lebar hari ini saya sampaikan adalah peluang usaha Pak, bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi YouTuber, bisa jualan online Pak. Nah, jadi yang pertanian Pak, sekarang ini ada ya juga aplikasi namanya Sayurbox segala macam lah, Tanihub. Tentu itu kan tinggal kitanya mau apa tidak aja. Nah, terutama saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, jangan sampai teman-teman ini lulus jadi pengangguran intelektual. Jangan ada kepentingan yang nanti akan menunggangi di sana sehingga teman-teman jadi terpecah. Kapan kita mau besar? Ingat loh teman-teman, HMI itu salah satu pergerakan yang pertama loh
Gedungnya gede di Jakarta tuh. Sekarang BLT tanya nih, Pak Lurah, Pak Sekde. BLT berapa sekarang? Berapa orang? 106 orang. Tapi yang layak mendapatkan BLT berapa? Lebih dari 200, 300? Kan polemiknya ke desa kapan? Betul ya? Akhirnya masyarakat tuh, kok itu di BR ya? Jadi gitu. Jadi peluang itu cari. Peluang itu pasti ada. Banyak peluang. Ingat teman-teman, adik-adik semua ya. Pandeglang itu wilayah yang sangat luar biasa. Peran pemuda lah yang sekarang harus menjalankan. Kalau saya perannya sudah selesai. Dalam artian sebagai pemuda sudah selesai peran saya. Kami hanya membimbing dan mengarahkan saja. Rekan-rekan semua atau adik-adik sekalian, Bapak-bapak, selamat datang. Pertama-tama kami ucapkan di desa kami, Desa Gunung Sari. Jumlah penduduk kami itu sekitar 5 ribuan, ya, bermata pencaharian hampir 70% itu petani. Berbicara tentang peran pemuda dan mahasiswa untuk desa, ya, untuk pembangunan desa itu, saya agak sedikit miris, terutama untuk desa saya pribadi. Mungkin dengan rekan-rekan sekdes yang lain juga memikirkan, karena peran pemuda untuk desa itu menipis. Sangat mirisnya ketika mereka menempuh pendidikan, menimba ilmu, baik di tingkat sekolah menengah atas atau perguruan tinggi. Mindset mereka itu tujuannya itu bekerja, keluar kota, mengadu nasib, mencari harta, membantu orang tua, tanpa mungkin sedikit saja yang berpikiran untuk mengabdi di desa. Desa adalah jantungnya negara. Ini sangat kiasan yang sangat menusuk sekali, bahwa desa itu di satu sisi sebelum keluarnya undang-undang desa, orang mengenalnya desa itulah deso, kampungan terbelakang, ya. Apa sih dari desa? Orang yang terbelakang pendidikannya, nah gitu kan, dari desa gitu. Saya juga sama orang desa. Masyarakat pun harus dapat dan mampu berpartisipasi, jangan acuh tak acuh. Menurut Aston, partisipasi ini terbagi menjadi 3, ya. Ada yang namanya partisipasi non participation, yang kedua partisipasi tokenisme, ya, tokenisme, ya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir citizen power. Nah, non participation ini adalah masyarakat yang biasa-biasa saja menerima. Mau ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, mau ada kegiatan apa, gotong royong, biasa saja. Tahu informasi tentang grafik penggunaan dana desa, tahu, udah sebatas itu saja. Jadi non participation. Di Pandeglang ini kan belum ada desa yang mandiri, gitu mungkin Pak Sekdes ya, belum ada desa yang mandiri. Akhirnya kita bagaimana caranya agar desa ini tidak selalu terpaku dengan anggaran ataupun bantuan dari pemerintahan. Ada beberapa di desa, mungkin di Pandeglang ini di selatan. Di selatan yang memang mindset masyarakatnya ini, otaknya ya, mindsetnya ini setiap ketika ada program apapun itu di pemerintah pusat, itu berbicara bantuan. Nah ini nih yang apa-apa bantuan, pasti ke desa itu bantuan sudah cair apa belum. Nah kadang kreatifnya tidak ada. Nah ini yang saya sangat miris juga, yang ingin ditanyakan. Makanya di sini sesuai dengan tema peran pemuda dan mahasiswa desa dalam membangun desa. Nah ini kadang pemudanya biasa di desa itu di Karang Taruna. Nah ini yang memang Karang Taruna kadang-kadang ada yang beberapa desa yang mungkin aktif, ada yang mungkin tidak aktif juga sama sekali, hanya sebatas strukturalnya saja, tidak punya kreatifnya mungkin. Nah ini yang sangat miris juga, kadang-kadang tidak bisa mengayomi sama sekali tentang masyarakatnya juga. Keberhasilan pembangunan desa pada akhirnya berarti juga keberhasilan pembangunan nasional.
Karena desa tidak dipungkiri sebagai sumber kebutuhan warga perkotaan, dan sebaliknya ketidakberhasilan pembangunan pedesaan berarti pula ketidakberhasilan pembangunan nasional. Apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu titik, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan pedesaan. Karena itu, pemerintah dalam hal ini jangan mengabaikan desa dan menyampingkan kebutuhan warga desa. Ciri sebuah negara yang maju bukan bertolak pada pembangunan yang bersifat sentralistik. Dalam hal ini berpusat di perkotaan. Tapi antara desa dan perkotaan memerlukan pembangunan yang seimbang dan merata. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk ketiga pemateri kita. Pak,